Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Sekali malam ini. Assalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul, bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan tanpa saudara-saudara semoga kita terbilang berkah dari dunia kita di Muhammad SAW. Dan kita semua kita melakukan tidak ada kita. Dan sebelum pelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa adalah doa saja. Dan saya tentunya hari ini semua menerima sifat Ahmad Demokrat bagus berjangkau. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih lumayan. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah membaca dari mana? Tentang pembahasan yang kita bahas pada ini. Belum yang baik. Saya akan mengajukan saja yang ini. Dan di sini saya akan membagikan kepada ini. Nanti yang bagian ini saya minta tolong untuk memberikan dan penggunaan jawab. Dan penggunaan berapa? Di sini ada dua ya, yaitu lihat dan lihat. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan mengenai lihat terlebih dahulu. Lihat di sini sama hanya dengan sumah. Ini sama, artinya ini sama. Antara lihat dan sumah ini sama. Lihat itu kan memperlihatkan sesuatu baik kepada orang lain, baik berupa barang yang dimilikinya atau perbuatannya. Perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya itu diperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan agar supaya orang itu dapat dipuji dengan orang lain. Artinya orang yang melakukan sesuatu itu ingin dipuji oleh orang lain. Dan kalau lihat di sini kan, lihat itu bukan hanya tentang perbuatannya saja, tetapi tentang kepemilikannya. Misalkan kalau kita mempunyai suatu pembiasan atau apa itu diperlihatkan kepada orang lain atau apa, sehingga timbul apa ya, kepada orang itu timbul unek-unek gitu, timbul semacam pemikiran yang tidak enak diperlihatkan kepada orang yang banyak, itu dinamakan riya. Nah, sama halnya dengan sifat ini. Ini sama juga dengan perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini tentang riya dan sifat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila
Ya, tertib. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud dia dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ya, terima kasih ya. Kan di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya kalau orang dia itu melakukan sholat itu bukan dari hatinya, akan tapi seolah-olah itu ingin hanya dilihat orang lain. Tapi di dalam hatinya itu tidak ingin melakukan sholat, hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu contoh perbuatan riya. Contoh perbuatan riya ya. Yang pertama ini sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Artinya itu orang itu hanya merasa dirinya itu paling baik daripada orang lain. Itu yang dimaksud dengan sifat suka melekatkan sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Yang kedua itu hal-hal yang cenderung dipamerkan. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, dipamerkan seperti hal-hal barang yang kita punya seperti perhiasan, harta benda itu diperlihatkan kepada orang lain. Nah, ada yang biasa. Dan kedua itu seorang menyantuni anak yatim yang di depan orang banyak. Nah, seperti di gambar ini kan. Ini ya, ini bisa dimengerti ya. Ya, itu kan seolah-olah itu kan orang memberikan suatu ya uang kepada fakir miskin atau anak yatim, akan tapi itu difoto, diposting ke media sosial, entah itu kemana, ke WA atau Instagram atau Facebook dan lain sebagainya. Itu dinamakan dia tidak ikhlas ya. Nah, ini akibat buruk dia. Di sini akibat buruk dia itu ada 3 ya. Yang pertama itu menghapus pahala amal baik. Ada yang tahu dengan menghapus pahala amal baik ini yang dimaksud dengan ini, ada yang tahu? Ya baik, saya akan menjelaskan ya di sini. Menghapus pahala amal baik. Artinya di sini kita melakukan suatu kebaikan itu percuma kalau kita niatnya tidak ikhlas. Kalau niatnya kita itu hanya berbuat baik, niatnya untuk dipuji orang lain atau dilihat oleh orang lain, itu pahalanya akan dihapus. Jadi percuma kalau kita berbuat kebaikan akan tapi niatnya itu tidak ikhlas. Dan kedua itu mendapat dosa besar. Nah, mendapat dosa besar ini sudah tentu itu seseorang yang melakukan riya itu tentunya sudah pastinya mendapatkan dosa besar. Nah, yang ketiga tidak selamat dari kekafiran. Yang dimaksud dengan tidak selamat dengan kekafiran ini, seseorang itu memang dalam konteksnya itu memang dia Islam, tapi dalam hatinya itu tidak menunjukkan bahwa orang itu seorang Islam. Jadi bisa dikatakan tidak selamat dari kekafiran. Artinya tidak menunjukkan bahwa orang itu Islam. Nah, baik, di sini sebelum saya lanjutkan kepada pengertian nifaq, mungkin ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Bapak pada yang lihat di sini. Mungkin ada pertanyaan, ada yang tidak mengerti, kita silakan. Nah, di sini yang kedua yaitu nifaq. Tolong yang sudah berbagian ya, oke. Tolong dibaca apa? Dibaca. Ya, dibaca. Oke. Berbuat nifaq
perbuatan menyembunyikan kekafiran. Ada yang tahu? Menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Islam KDP, Pak. Oh ya, terima kasih. Ada yang lain? Nah, ya mungkin sama ya. Betul juga. Hanya cirinya Islam, tapi orangnya tidak menunjukkan bahwa dia Islam. Ya. Nah, betul ya. Ini yang menyembunyikan kekafiran bukan berarti orang itu kafir, akan tapi Islam, akan tapi perbuatannya itu di dalam hatinya tidak menunjukkan keislamannya. Misalkan tadi saya contohkan melakukan sholat, akan tapi bukan dari hatinya. Yang nifaq ini kalau melakukan sholat bukan dari hatinya, hanya karena terpaksa. Ini ada ciri-ciri nifaq. Yang pertama itu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Mau gimana pun orang yang mempunyai sifat nifaq itu dalam mengerjakan sholatnya itu tidak serius, artinya hanya malas-malasan, hanya ingin dilihat orang lain atau ya hanya ingin dipuji seperti itu. Yang kedua, tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar, itu sudah tentu. Yang ketiga, hanya berpikir jangka pendek. Hanya berpikir jangka pendek. Ada yang tahu berpikir jangka pendek itu seperti apa? Ya, Tahu. ya Mas Ifah. Ya, itu hanya memikirkan dunia saja, sedangkan akhiratnya tidak terpikirkan. Ya, bagus. Terima kasih ya. Berpikir jangka pendek, memang betul. Dia jika seseorang yang mempunyai sifat nifaq ini hanya memikirkan jangka pendek, tidak memikirkan ke depannya, hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan dunianya, hanya memikirkan tidak memikirkan apa? Akhirat, akan tapi hanya memikirkan dunianya saja, hanya ingin bersenang-senang saja, tidak ingin ibadah atau meskipun ingin ibadah, dia hanya malas-malasan, bukan dari hatinya, akan tapi mungkin terpaksa atau ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang banyak. Yang terakhir yaitu terbiasa dengan kebohongan, ikat janji dan khianat. Di sini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang mempunyai sifat nifaq itu dirinya itu sering bohong atau terbiasa dengan kebohongan, meskipun tidak selamanya orang itu berbohong, akan tapi mungkin lebih banyak berbohongnya daripada jujurnya. Itu sudah tentu. Baik, dari penjelasan mungkin ada yang tidak mengerti, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, mau bertanya? Ya. Ya, silakan. Tadi ciri-ciri itu tidak mampu menegakkan salat kecuali dengan malas-malasan, apakah orang tersebut salatnya diterima, Bapak? Ya, terima kasih ya. Jika di dalam contoh ciri-cirinya nifaq ini tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan, apakah sholatnya itu diterima? Ya. Ya. Ini kan syarat-syarat sholat diterima itu bukan hanya dilihat dari malas-malasannya saja, akan tapi seseorang yang ingin diterima sholatnya itu tentunya yang sudah memenuhi syarat-syarat sholat. Akan tapi jika niatnya itu hanya bermalas-malasan atau hanya ingin dipuji, itu bisa saja tidak diterima sholatnya. Di sini kan hanya ingin dipuji. Orang itu melakukan sholat hanya ingin dipuji. Jadi kata saya itu menghapus pengalaman baik. Jadi percuma jika orang itu menegakkan sholat hanya karena ingin dipuji atau malas, bukan dari hatinya. Ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sifat ini. Oh ya. Sholat hanya ingin dipuji atau berfoto, masa ada sholat sambil berfoto, itu tidak ada kan? Ya. Mestinya. Mungkin hanya sampai di sini ya pertemuan kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini,
Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan yang akan datang. Tugasnya ini tugas kelompok. Ya, yang tugas kelompok. Ada yang 3 dan ada yang 2. Tugasnya yaitu contoh perbuatan nifak dan riya dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui di dalam masyarakat. Ditulis minimal 5 ya. Iya, Pak. Baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama dan alhamdulillah bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, Bapak akhiri apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.